Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu game yang menurut gua seru banget, oke banget. Ini sebelumnya udah pernah masuk jadi top 5 game lah upcoming gitu yang menurut gua akan bagus gitu ya. Tapi kali ini gua akan bahas lagi ini lebih detail karena menurut gua game ini sudah ada demonya pertama. Lalu kedua, gameplaynya itu sangat menarik gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara trailer, secara sekilas gitu ya, ini seru banget gitu. Nanti kita akan lihat demo gameplaynya kurang lebih seperti apa gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu secara projectnya seperti apa gitu lah ya. Di sini ada pitch deck, ada play now. Pitch deck ini lebih detail lah ya. Nanti gua akan bahas pitch deck itu terkait dengan tokenomics-nya aja. Buat kalian yang mau download, kalian tinggal klik play now aja. Gua udah download, jadi nanti gua langsung show up gamenya aja gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit gitu ya. Ini build-nya di Terra Protocol dan Binance Smart Chain gitu ya. Jadi dia multi chain lah, bisa dua hal gitu ya. Di sini ada game features, ada PvP, PvE gitu. Kemudian regular missions, kemudian NFT marketplace, ada free to earn juga gitu ya, dimana kalian bisa free join ya dan start your journey in Dragon SB gitu ya. Lalu ada resources di sini ya. Jadi intinya ada jenis-jenisnya lah, lalu ada itemnya juga seperti itu ya. Nah, ini ada token economics, ini buat apa aja? Buat in-game currency, lalu di sini mereka menjanjikan sistem burn di mana Dragon SB Team will use 70% keuntungan mereka untuk membeli lagi SB tokennya dan di burn gitu ya. Lalu di sini ada fungsi staking dan otomatis play to earn gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan in-game-nya kalian bisa lihat jenis naga kalian ya. Di sini ada overview-nya, ada speed, power, defense. Lalu mungkin di sini ada jenisnya kali ya, karena namanya darkness gitu ya. Nah, ini kenapa mereka di Terra blockchain? Alasannya ya, pertama transaction fee-nya murah, kemudian bisa multi chain gitu. The first and only ya game di Terra Protocol. Lalu juga community-nya itu adalah second largest. Jadi lumayan rame lah di sini ya. Di sini ada roadmap-nya beberapa. Kita lihat yang Q1 2022 ya, udah beta testing ya, mungkin sebentar lagi udah rilis gitu ya. Gue nggak tahu ini PvE, World Boss dan segala macam apakah ini masuk dalam beta testing, karena kalau kita lihat di sini tidak ada alpha testing ataupun official release gitu ya. Nah, jadi kita masih nggak tahu nih apakah gamenya akan launch, sudah launch official dan bisa mulai play to earn. Kita masih belum tahu ya, karena di roadmap-nya pun belum ada gitu ya. Nah, ini timnya kalau mau jujur bilang ini dari Nguyen-Nguyen juga. Ya, ini ada Nguyen 1 ya, kemudian ada Nguyen 2. Nah, balik lagi ya, game ini kita tahu historinya kalau isinya nguyen-nguyen ya. Kalian paham lah gimana ya dengan historinya seperti Space Crypto dan Bomb Crypto gitu ya. Tapi kita berharap dengan game konsep sebagus ini sih harusnya developernya nggak separah itu yang aturnya gitu ya. Sini ada investor dan partners. Ini dua hal yang perlu kalian lihat ini di DAO Maker sama Gate.io, karena ini dua mereka yang udah cukup gede sih gitu ya. Oke, terkait dengan tokenomics mereka, di sini gue langsung aja bahas di pitch deck karena mereka taruhnya hanya di pitch deck gitu ya. Jadi token metrik namanya adalah Dragon SB, simbolnya SB, kemudian tipenya ada di CW, ini Terra Luna dan BEP20 atau BSC gitu ya. Total supply tokennya itu ada 100 juta ya. Kalau di sini kita lihat ya. Nah, 100 juta di sini token allocation-nya gue nggak tahu ya. Ini dibagi 50-50 antara di Terra Luna dan di BSC, atau total supply-nya jadi 200. Jadi 100 di Terra Luna dan 100 di BSC. Ini kita masih nggak tahu ya. Jadi gue beranggapan jadi 200 aja ya. Karena kalau kita beranggapannya 100 juta dibagi 2, 50-50, nanti kecewa kalau nggak kayak gitu. Gitu aja sih ya. Di sini yang perlu jadi perhatian, tim and advisor-nya gede banget. Ini satu hal di sini. Lalu di sini juga marketingnya gede banget. Nah, di sini product development-nya gede, masuk akal karena gamenya emang kita lihat secara dari trailer butuh pengembangan yang gede gitu ya. Lalu kemudian sisanya kita bisa cek di sini, ini kalian bisa baca aja sendiri ya. Ini ada vesting periodnya kurang lebih seperti ini gitu. Kemudian ini ada harganya seed round itu sekitar 0,12 dolar. Jadi at least mungkin pada saat koin ini di market bisa, kalau 10x bisa 1 dolar ya, 1-2 dolar gitu mungkin harga koin ini ketika nanti di market gitu ya. Kemudian dia ada roadmap sama investor dan ini timnya juga sama sih. Nah, sekarang kita akan langsung lihat kira-kira gamenya seperti apa dan gua akan tunjukin kira-kira gameplaynya seperti apa sih gitu ya.
Oke guys, jadi ini gameplaynya tampilannya kalau kita lihat grafiknya lumayan ya. Nah ini untuk jalan ini biasa pakai WASD ya. Ini gua mainin di PC, gua belum melihat bisa di handphone ataupun Android gitu ya. Jadi untuk tes gamenya harus pakai laptop atau PC gitu ya. Nah ini naganya ini agak aneh nih, dimana kalau kalian misalkan biarin dia akan free fall gitu aja dan dia bisa jalan di air. Untuk masuk ke mode terbang ini harus tekan shift, tapi ini pun mode terbang kalau kalian nggak tekan F itu dia nggak akan terbang. Nah ini baru yang namanya mode terbang lah kalau setelah kalian tekan F. Kalau kalian tekan F-nya lagi nanti mode terbangnya akan hilang lah, intinya seperti itu ya. Nah di sini kalian lihat kalau kita udah kelihatan sama naganya musuh dia agak ngedeket ya, agak dan mulai nyerang gitu. Nah di sini gue mau coba praktekin untuk muter-muter dan kena damage ya. Di situ kalian bisa lihat yang merah bullet itu adalah darahnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat gue mulai nyerang, tapi di sini ada beberapa serangan yang istilahnya agak aneh ya. Di sini gue nyerang pakai listrik nggak kena damage-nya gitu ya. Padahal di situ kalau bisa lihat udah cukup deket ya. Akhirnya gue coba yang pakai nomor 1 itu agak efektif ya. Jadi gue pakai deh yang nomor 1 karena kalau kena itu darahnya ngurang gitu ya. Tapi kalau yang tadi nggak tahu kenapa nggak ngurang gitulah ya. Nah itu kalau kill kurang lebih kelihatannya seperti itu. Kalau kalian perhatiin di bawah yang kecil-kecil itu ada angka 1 sampai 9. Jadi di sini kita bisa milih skill 1 sampai 9 gitu ya. Jadi ada beberapa skill. Tapi gue ngerasa nanti di NFT-nya itu kayaknya skillnya nggak bakal sampai 9 sih. Jadi tiap naga emang punya mungkin beberapa set skill ya. Jadi tidak semua skill lah ada dalam satu naga gitu menurut gue sih. Karena kalau di sini lihat tipe-tipenya itu ada beberapa tipe naga gitu ya. Ini karena lawannya AI cukup gampang ya, jadi nggak nggak gitu masalah gitu ya. Nah sekarang gue mencoba untuk mancing semua naga istilahnya untuk nyerang gua. Jadi kita tahulah rasanya seperti apa permainan ini yang nanti ketika kalau main rame-rame gitu ya. Nah sebenarnya kalau permainan ini untuk dimainin bareng teman-teman dan bareng orang gitu ya. Jadi PvP gitu. Ini maka game ini menurut gue cukup seru karena balik lagi game ini berdasarkan strategi, lihat musuh mau nyerang ya harus kita ngindar, kemudian kita harus pinter-pinter juga nyerang musuh gitu ya. Tapi di sini kalau gue lihat sistem combatnya masih kurang aja sih dengan gak adanya penjelasan gitu ya. Jadi contoh kayak skill-skill di bawah itu sebenarnya dari tadi gue udah nyobain beberapa skill-skillnya, tapi masih banyak banget skill yang istilahnya kalau kena kayak tadi yang listrik itu gak ada damage-nya. Jadi gue pun bingung kayak ya ini damage-nya di mana gitu. Jadi gue hanya menggunakan skill-skill yang gue ngerasa kalau kena musuh ada damage-nya ya, makanya gue cuma hanya pakai itu gitu loh. Nah di sini gue ketemu yang api ya. Kalian bisa lihat api itu nyerangnya ternyata area gitu ya. Dan itu damage-nya juga cukup lumayan, bisa ngebunuh. Nah ini yang dimaksudkan dengan istilahnya baru tahu gitu ya. Jadi ini di sini gue mencoba-coba beberapa skill. Tadi kayak ada yang api, ada yang es, nggak tahu nyebur air es, tapi nggak ada yang mati, nggak ada yang kena damage ya. Jadi nah ini gue pindah ke yang terakhir nomor 9. Ternyata ini listriknya ngecharge gitu. Ini yang paling efektif menurut gue ya, karena damage-nya berasa banget dan dia tinggal kalian klik dia ngecharge sendiri kemudian meledak. Kalian deketin aja itu damage-nya cukup sakit nih. Tuh kalian bisa lihat ya, udah mati semua. Tuh sisa 1. Nah tinggal deketin udah mati juga ya ternyata. Nah lalu di ujung situ sisa 1 udah deh. Istilahnya ya gamenya gampang-gampang susah sih, tergantung musuh, tergantung teman, tergantung strategi juga. Tapi yang utama adalah tergantung naga kalian skillnya gimana sih. Kalau kalian misalnya ketemu skillnya yang bagus ya enak banget, tapi kalau kurang bagus ya nggak enak gitu ya. Kalian bisa lihat ya 3-4 kali ledakan listrik ini mati ya, dibandingkan dengan tadi lemparin bola api di awal itu cukup agak lama ya. Nah ini karena musuhnya udah habis, sekarang gua akan explore mapnya ya, karena kita bisa cek mapnya di sini masih belum terdevelop ya. Jadi kalian bisa lihat masih ada ungu-ungu gitu. Dan ini kalau kita terbang di sini ya nggak bisa jalan sama sekali, masih dibatasin lah intinya seperti itu ya. Mapnya sih secara kalau dilihat masih bagus ya, nggak parah-parah banget grafiknya. Dan ini kalau F-nya dimatiin dia terbangnya tidak free fall gitu seperti naga pada umumnya, dimana kalau burung lah kalau turun gitu kan F-nya ditekuk untuk turun lebih cepat gitu ya. Kalau dia nggak, dia ngerem mungkin dia tahu takut jatuh sakit kali ya. Cara game ini masih oke banget, tapi kalau kayak balik lagi kayak tadi dari roadmap kita nggak tahu kapan game ini benar-benar bisa rilis dan dimainin gitu ya.
Jadi kurang lebih itu aja penjelasan terkait dengan game Dragon SB ini. Menurut gua game ini cukup potensial kalau misalkan dikemas secara baik, dikemas dengan benar. Jadi ada sistem permainan, penjelasan yang udah detail gitulah ya. Dan nanti gua nggak sabar sih untuk misalkan kalau Naganya rilis, kalau misalkan bisa beli telur, mungkin kita akan coba untuk beli ya. Semoga dapat kesempatannya juga untuk beli biar bisa nyobain gamenya nanti otomatis ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Thank you guys. Bye.